Selamat datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini kita mau membahas kasus yang baru-baru ini viral di Amerika sana tentang kematian dari seorang yang diduga dibunuh oleh oknum polisi. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. Pada tanggal 7 Januari tahun 2023, seorang pemuda berkulit hitam tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang polisi lalu lintas daerah Memphis ketika sedang berkendara mobil. Polisi mengatakan bahwa pemuda tersebut mengemudi secara ugal-ugalan. Ya guys, pemuda tersebut bernama Tyre DeAndre Nichols atau yang sering dipanggil dengan nama Tyre Nichols. Tyre lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1993. Tyre dibesarkan di Sacramento, lalu pindah ke daerah Memphis, Amerika Serikat. Tyre merupakan seorang karyawan dari sebuah perusahaan ekspedisi FedEx dan dia juga merupakan seorang fotografer amatiran. Tyre disuruh menepi dan keluar dari mobilnya, padahal saat itu jarak antara rumahnya dan mobilnya ini hanya tinggal 2 menit saja guys. Menurut sebuah rekaman dari CCTV, terjadi pertengkaran antara Tyre dan polisi. Di CCTV tersebut, diketahuilah bahwa ada kata-kata dari polisi yang mengatakan bahwa akan memukul dan menyetrum Tyre, serta ada beberapa petugas polisi lainnya yang memegang tubuh Tyre. Di saat itu pun, Tyre tetap terlihat tenang, dan dia pun berusaha untuk membebaskan diri dari kepungan para petugas polisi. Tyre disemprot merica, ditendang, diinjak, dipukul. 3 orang polisi menendangnya, 1 polisi lainnya memukul wajahnya dan tubuhnya dengan tongkat. Wah gila ini sih guys, bener-bener si Tyre dikeroyok sama beberapa petugas polisi ini. Tyre akhirnya jatuh ke tanah, sampai akhirnya mereka menyeret Tyre ini ke jalan, serta menyandarkannya ke sebuah mobil. Di situ Tyre sempat terdengar memanggil nama ibunya sebanyak 3 kali, lalu kemudian Tyre mengeluh sesak nafas, lalu Tyre diangkut oleh ambulans ke rumah sakit St. Francis, Memphis. Keadaan Tyre saat itu sudah kritis ya guys, dan 3 hari setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 10 Januari tahun 2023, Tyre akhirnya dinyatakan meninggal dunia guys. Gak lama kemudian, diinvestigasilah kasus ini oleh FBI dan Kejaksaan Memphis. Departemen Kepolisian Daerah Memphis juga telah mengumumkan bahwa mereka telah memecat 5 polisi yang terlibat dalam kejadian kematian Tyre. Polisi-polisi tersebut bernama Tadarus Bin berusia 24 tahun, Demetrius Haley berusia 30 tahun, Emmett Martin Tree berusia 30 tahun, Desmond Mills Jr. berusia 30 tahun, serta yang terakhir adalah Justin Smith berusia 28 tahun. Dan semua polisi tersebut adalah pria berkulit hitam. Padahal 5 petugas polisi tersebut memiliki pengalaman rata-rata antara 2 sampai dengan 6 tahun loh guys. Jadi mereka ini bukan orang baru di kepolisian. Kelimanya juga merupakan anggota Scorpion. Sekedar info ya guys, Scorpion adalah singkatan dari sebuah operasi kejahatan jalanan untuk memulihkan perdamaian di lingkungan. Jadi kayak semacam polisi lalu lintas gitu juga sih ya. Biasanya mereka tidak berseragam gitu guys. Di dalam organisasi Scorpion ini, 4 dari 5 polisi tersebut sebelumnya pernah diskorsing karena berbagai pelanggaran. Mereka berlima telah dianggap melanggar beberapa kebijakan kepolisian seperti penggunaan kekuatan yang berlebihan serta mengintervensi orang. Karena kasus dari Tyre Nichols inilah, akhirnya Scorpion resmi dibubarkan per tahun 2023 oleh Departemen Kepolisian Kota Memphis. Pada tanggal 26 Januari tahun 2023, jaksa mendakwa 5 petugas yang terlibat dalam insiden Tyre. Mereka masing-masing telah didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, termasuk penyerangan, penggunaan senjata, dan kekuatan yang sewenang-wenang. Keluarga Tyre pun sangat terpukul atas kejadian tersebut, sehingga mereka melakukan autopsi independen terhadap tubuh Tyre, dan mereka menemukan kenyataan bahwa Tyre menderita pendarahan hebat karena adanya pemukulan. Dalam persidangan, diputarlah rekaman CCTV dan kamera bodi polisi yang ada pada saat kejadian. Bayangin guys, sedihnya keluarga Tyre Nichols
melihat Tyre disiksa seperti itu. Ibarat kata ya, kayak segerombolan singa atau macan yang mau menangkap buruannya. By the way guys, kamera body itu kayak semacam kamera action yang biasanya dipakai sama pemadam kebakaran, petugas kepolisian atau petugas medis yang berguna untuk menangkap kejadian pertama kali di TKP. Setelah semua angle dari CCTV diperiksa, akhirnya Departemen Kepolisian Memphis mengumumkan ada 1 orang petugas lagi yang terlibat dalam kasus Tyre. Petugas tersebut sudah dipecat tapi tidak mendapatkan proses hukum. Petugas tersebut bernama Preston Hemphill, satu-satunya petugas lalu lintas berkulit putih yang terlibat dalam kematian Tyre Nichols. Dalam CCTV, Preston terlihat sempat mengejar Tyre di jalan. Bahkan terdengar beberapa kali suara dari Preston yang berteriak kepada Tyre Nichols. Tapi setelah itu, Preston ini langsung kembali pulang ke pos tempat dia berjaga. Ternyata nggak cuma oknum polisi-polisi itu aja yang dipecat ya guys. Departemen Pemadam Kebakaran Memphis juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya yang dikerahkan setelah pemukulan juga dipecat guys. Mereka adalah EMT Robert Long, Jamichael Sandridge, dan MFD Michelle Whittaker. Mereka bertiga dipecat karena dianggap gagal melakukan penilaian terhadap pasien pada saat itu. Ada beberapa fakta unik nih guys yang muncul selama persidangan berlangsung. Salah satu tersangka yang bernama Demetrius Haley sempat mengambil foto dari Tyre Nichols pada saat kejadian. Haley mengirimkan ke beberapa kenalannya termasuk ke pacarnya ya guys. Padahal di dalam foto tersebut jelas-jelas terlihat Tyre Nichols sudah diborgol dan babak belur. Tindakan tersebut jelas sangat melanggar peraturan kepolisian Memphis mengenai informasi korban. Dan karena pelanggaran inilah, hak dan sertifikat dari setiap tersangka ini dicabut. Mereka tidak akan bisa bekerja untuk lembaga penegak hukum lainnya di negara bagian manapun. Fakta unik selanjutnya adalah semua petugas polisi yang terlibat dengan kasus ini tidak memberitahukan alasan penghentian mobil Tyre sama sekali. Apakah Tyre ini ada melanggar lalu lintas, atau mengemudi dalam keadaan mabuk, atau mungkin mengemudi dengan kecepatan tinggi? Nggak ada alasan yang jelas sama sekali guys. Mereka cuma memberhentikan mobil Tyre gitu aja, terus mantannya langsung disemprot pakai larutan lada, langsung dipukulin, disiksa. Mereka tertawa-tawa sambil berteriak kepada Tyre. Mereka bahkan menutup kamera body yang ada di tubuh mereka. Mereka ini menolak memberitahukan alasan jelas kenapa mereka memberhentikan mobil Tyre, lalu menyiksa sampai membunuh Tyre Nichols. Tapi ada satu nih yang lucu guys. Salah satu tersangka polisi yang bernama Smith mengatakan bahwa dia mencoba membantu Tyre dengan meminta bantuan medis melalui panggilan radio. Tapi ternyata CNN mencoba menggali dong mengenai informasi tersebut. Ternyata panggilan radio yang dimaksud oleh Smith itu tidak ada guys. Kasus ini pun menjadi viral guys. Publik pun marah akan kasus ini. Masalahnya kasus kayak gini kan di Amerika nggak cuma sekali atau 2 kali aja ya guys. Sering banget terjadi loh. Oknum polisi bukannya melindungi, malah menghakimi kayak gini. Sampai-sampai Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden, berkomentar bahwa dia sangat marah dan bersedih melihat video yang mengerikan tentang pemukulan yang mengakibatkan kematian dari Tyre Nichols. Ini sangat menyakitkan dan membuat trauma yang mendalam bagi banyak orang berkulit coklat atau hitam yang ada di Amerika. Presiden Joe Biden juga mengatakan turut berkabung kepada keluarga besar Tyre Nichols. Biden mengatakan bahwa dia akan mendorong Kongres untuk mengesahkan George Floyd Justice in Policing Act yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan polisi dalam bertindak, juga mengurangi kekuatan dan rasisme yang berlebihan dalam kepolisian. Kasus ini masih berlanjut ya guys, belum ada putusan pengadilannya. Semoga keadilan bisa ditegakkan ya guys untuk Tyre Nichols. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Nanti kalau ada update terbaru, pasti gue update ya guys. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.